Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 kita baca ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata, seorang kepada yang lainnya, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Hari Pentakosta, ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kata Pentakosta tidak hanya ditemukan di Perjanjian Baru, sebenarnya Pentakosta adalah hari perayaan besar orang Yahudi di Perjanjian Lama. Mereka merayakan ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Israel. Kenapa Yesus mencurahkan Roh Kudusnya 10 hari setelah beliau naik ke sorga, tepat di hari Pentakosta. Seperti Tuhan mau ngomong sesuatu kepada kita. Kalau dulu di Perjanjian Lama, makna Pentakosta adalah pemberian hukum Taurat, wah berat. Kita dikasih hukum Taurat loh, susah sekali untuk digenapi. Harus jadi orang perfect nih. Di hari Pentakosta yang sama, dicurahkan Roh Kudus, sehingga di zaman modern ini, Pentakosta bertambah makna. Kalau dulu mereka merayakan pemberian hukum Taurat, sekarang gereja Perjanjian Baru merayakan pemberian Roh Kudus. Lebih bagus. Hukum Tauratnya tidak ditiadakan. Yesus sendiri dengan jelas berkata, aku tidak datang untuk meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat. Tapi menggenapinya. Tetapi kita diberi kuasa untuk menggenapinya. Nah itu bedanya. Hukum Taurat tetap ada, tapi sekarang Yesus kasih rohnya kepenuhan dalam kita. Sehingga seperti Yesus, kita bisa menggenapi perintah Allah. Tapi gak sendirian lagi. Kita dikasih spiritnya Yesus untuk melakukan itu. Bukan berarti kita jadi sempurna. Tapi ku diberi kuasa dari apa? Dari Raja Mulia, kita diberi kuasa. Itu bedanya. Jadi sekarang di Perjanjian Baru ada new meaning Pentakosta itu. Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus dan berapi-api, Pentakosta bukanlah sebuah denominasi. Arti sesungguh Pentakosta bahkan bukanlah sebuah doktrin. Bahkan doktrin perdebatan tentang Roh Kudus di antara gereja. Bukan. Bagi saya secara pribadi dan bagi gereja ini, Pentakosta berarti hari kehausan akan Roh Kudus. Pentakosta punya makna baru. Aku haus akan Roh Kudus. Bukan hanya haus akan Roh Kudus untuk terima bahasa lidah, bukan itu saja. Tapi tiap hari aku haus dan lapar akan kebenaran. Tadi pagi saya sampaikan, menanti-nantikan Roh Kudus bukan hanya terjadi sekali 2000 tahun lalu waktu mereka terima Pentakosta pertama. Tapi hari ini menjadi gaya hidup kita, tiap pagi kita menanti-nanti. Tiap pagi kita menunggu-nunggu bersekutu lagi dengan Roh Kudus. Kalau kemarin-kemarin gara-gara tekanan hidup, saya setengah empty, mulai setengah hampa. Saya minta diisi lagi, saya mau di recharge. Pentakosta bagi kita
bukan doktrin perdebatan, bahkan bukan sebuah denominasi gereja. Pentakosta adalah hari kehausan nasional bagi orang-orang yang mau dipenuhi. Itu Pentakosta. Tuhan memberi kita kuasa untuk hidup kudus. Dan Tuhan memberi kita kuasa untuk bersaksi. Tuhan kasih kita kuasa untuk berdoa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ngapain mereka kumpul? Mereka ngumpul dengan satu tujuan. Mereka kepingin dipenuhi. Sama dengan kita hari ini, kita kumpul untuk apa sih? Kita datang sini kumpul supaya kita dipenuhi Tuhan. Mereka sama-sama mengakui bahwa hati mereka kosong dan hampa, mereka butuh Roh Kudus. Mereka kumpul 120 orang itu punya kesamaan. Sama-sama spiritually hungry. Sama-sama lapar rohani. Hendaknya itu selalu menjadi benang merahnya kenapa kita kumpul-kumpul di gereja. Gereja bukan tempat klub. Gereja bukan tempat ketemu bisnis, ketemu jodoh. Itu bonus. Gereja adalah tempat kita itu dipenuhi dengan Roh Allah. Spiritually hungry. Are you hungry? Siapa di sini lapar? Yang maksud saya lapar di sini bukan sop buntut. Siapa di sini lapar akan kebenaran? Angkat tangan. Siapa di sini haus akan Roh Kudus? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Coba kita lihat sekarang sifat dan karakteristiknya Roh Allah. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit. Roh Kudus bukan roh dunia. Dia juga bukan roh manusia yang lemah. Roh Kudus itu turunnya dari atas. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti dia bukan angin keras. Jangan pernah identikan Roh Kudus dengan burung dara. Dia turun waktu Yesus dibaptis dalam rupa seperti burung merpati. Dia bukan burung merpati. Roh Kudus bukan hewan. Roh Kudus itu Tuhan, roh Tuhan. Rohnya Yesus, rohnya Bapa. Dia turun dari atas. Seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. That's the presence of the Holy Spirit. If He comes, you'll know it. Kalau Dia datang, Anda pasti akan tahu. Karena kita pasti mengalami perbuatannya. Roh Kudus itu gak pernah datang dengan diam-diam saja sekalipun Dia lemah lembut. Kalau Dia datang, sesuatu akan berubah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Semua rintangan dicabut yang menghalangi kita dengan Tuhan. The Holy Spirit's presence is likened to a strong wind. Hadirat Roh Kudus di sini disamakan dengan samakan dengan angin keras. Dalam bahasa Yunaninya, kata roh atau spirit itu mirip dengan kata wind atau angin. Karena Tuhan tahu bahwa dalam culture kebudayaan saat itu, yang disebut roh itu seperti angin, datanglah Dia dengan tiupan angin keras. Roh Kudus itu datang meskipun gak kelihatan, semua orang bisa merasakan, bahkan banyak orang bisa mendengarkan tiupan angin keras itu padahal mereka indoor, di dalam ruangan. Gak mungkin ada angin, zaman itu belum ada AC, saya gak yakin ada kipas angin. Tapi ada tiupan angin. Angin yang keras itu berhembus di seluruh rumah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus itu punya beberapa simbol di Alkitab untuk menjelaskan Roh Allah. Angin, api, air, mata air. Roh Kudus, dus mata air hatiku. Roh Kudus itu disimbolkan banyak hal. Tapi semua simbol itu gak ada satupun yang secara sempurna menggambarkan dirinya. Masing-masing hanyalah menceritakan satu aspek perbuatannya. Hadirat Roh Allah bisa dirasakan saat Pentakosta pertama. Mereka semua mendengarkan bunyi tapi gak melihat wujudnya. Mereka semua bisa merasakan hembusan angin itu, semua dapat jamahan. Tapi gak ada satu orang pun yang kelihatan. Roh Allah ada di mana? That's the presence of God. Beberapa orang dalam bahasa lugunya berkata, waktu aku masuk gereja aku nangis. Waktu aku didoakan aku rasa plong. Pada waktu aku memuji menyembah, saya rasa bebanku terangkat. Sebagian orang merasa tenang. Sebagian bisa senyum sendiri, jangan hakimi, itu bukan orang gila. Mereka terima sukacita.
Setiap orang punya 1001 manifestasi yang berbeda-beda. Tapi selalu buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Roh yang sama. 1001 rasa. Tapi yang pasti kalau itu Roh Kudus gak mungkin setelah orang itu kepenuhan, aku kepingin bunuh tetanggaku. Karena Roh Kudus adalah roh kasih, bukan roh benci. Dari buahnya kau tahu pohonnya. Gak mungkin ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus lalu dia telanjang. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus itu roh yang sopan. Kalau ada Roh Kudus, buahnya pasti bagus. Tetapi sebelum kelihatan buahnya, buah yang nampak bukan? Seringkali kita diizinkan untuk merasakan hadiratnya. Banyak kekristenan, banyak gereja yang melarang ini. Jangan bergantung perasaan. Nggak bisa. Akal budiku. Tuhan pertama-tama suruh kita mengasihi dia itu dengan perasaan kita. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Hati itu bukan jantung, bukan liver. Hati itu our feeling. Lalu dengan segenap akal budi juga kekuatan. Bagaimana pernikahan kalau enggak punya perasaan? I love you too. Kayak robot aja. Semuanya teori, hari ini aku harus mengucapkan 7 kali. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu ya, nomor 2 aku mengucapkannya. Nanti jam 1 saya akan mengucapkan ketiga kali. Mana enak hubungan begitu. It's okay untuk merasakan Roh Kudus. Ketika saya haus, ketika saya lapar, ketika saya lemah, ketika saya gelisah, saya masuk ke ruang doa saya kata, let me feel your presence. Tapi saya nggak tentukan seperti apa. Kadang-kadang nggak terjadi apa-apa, greng-greng pun nggak terasa, nggak ada aliran listrik. Tapi waktu saya tenang diam, konsentrasi just between God and me, hanya antara dia dan saya. Terkadang perasaan itu hanyalah sebuah kesaksian hati, kesaksian roh saya. Seperti Tuhan berkata, aku masih ada di sini. Terkadang hanyalah perasaan sangat tenang. Kadang-kadang saya menangis. Pernah sekali waktu saya masuk hadirat Tuhan, saya berkata, Tuhan touch me. Saya enggak malu. Peduli amat orang yang punya hubungan yang, peduli amat orang Kristen lain yang punya hubungan yang kaku dengan Tuhannya. Saya enggak punya hubungan seperti itu. Waktu saya berkata touch me, saya pernah sekali loh, saya enggak buat-buat itu. Karena saya sendiri di ruangan itu. Saya dijamah Tuhan, saya rebah di kursi saya. Dijamah Roh Kudus, saya rebah. Jangan hakimi pengalaman orang. Karena Roh Kudus pun datang. Pada waktu Pentakosta itu di ayat 2. Dia datang dengan sensasi dan dengan suara. Dengan tiupan angin keras. Memenuhi bukan hanya manusia tapi seluruh rumah di mana mereka duduk. He is the wind, heaven's wind. Dialah angin sorgawi. Saya jadi ingat Yeskiel sang nabi berkata, dia disuruh Tuhan bernubuat terhadap 4 arah angin. Berhembuslah, maka semua mayat tulang belulang yang bergelimpangan itu dihidupkan menjadi tentara Tuhan. Dialah angin sorgawi itu, berhembuslah Roh Kudus. Ayat 2 ini mungkin gereja-gereja yang kaku, orang-orang Kristen yang anti dengan pengalaman dan manifestasi harus baca dengan teliti. He made himself felt that day. Dia buat dirinya terasa hari itu. Karena kita butuh. Coba ya kalau Anda punya bayi, jangan dijamah. Diajak ngomong aja, tapi jangan dijamah. Nanti dia besarnya pasti ada masalah sakit jiwa. Kita dicipta oleh Tuhan untuk jamahan, untuk menjamah dan untuk dijamah. Touch is also God's language. Jamahan juga adalah salah satu bahasa Tuhan. Jadi jangan pernah Anda merasa terintimidasi kalau Anda berada di dalam ruangan, tiba-tiba Anda mengalami Tuhan. Atau Anda di ruang doa, Anda alami Roh Kudus. Jangan izinkan orang menghakimimu. Asal Anda tidak cari perhatian. Caper sendiri. Lalu nari-nari naik ke kursi. Itu gak tertib namanya. Lalu orang-orang semua kesenggol, semua mak-mak sampai jatuh ke tanah. Saya tidak akan izinkan seperti itu dalam pertemuan kita. Tapi kalau Anda mengalami sesuatu yang deep inside you. Tapi Anda punya ekspresi juga. Selama itu baik. Selama itu berkenan pada Tuhan. Monggo silahkan. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Alkitab berkata penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mana mereka tahu mereka penuh atau enggak. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Alkitab itu sangat cengli.
sangat masuk akal. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, berikut buktinya. Mereka berbicara dalam bahasa lain, yaitu bahasa yang Roh Kudus berikan untuk mereka mengatakannya. Hari itu ada 120 lidah api. Setiap kepala dapat satu. Karena itu orang yang terima baptisan Roh Kudus terima bukan hanya menerima karunia, tapi menerima personal fire. Menerima api pribadi. Api ini sifatnya supranatural, lain dengan api alami. Api alami itu naik ke atas. Coba lihat ya, kalau Anda bakar sesuatu, dia menguap kan, ada asap. Misalnya kalau ada api di sini, dia pasti naik ke atas. Tapi anehnya, api Roh Kudus bukan dari dunia ini. Api itu turun ke bawah. Dia membuat orang tersebut yang terjamah berapi-api tapi tidak dihanguskan seperti semak belukar Musa. Api Roh Kudus itu tidak akan membuatmu burn out. Justru orang yang tidak punya api Roh Kudus akan gampang burn out dalam pelayanan, dalam pernikahan, dalam tanggung jawabnya sehari-hari. Api Roh Kudus ini api yang supernatural, api yang personal. Dan mereka dikatakan di ayat 4 berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Banyak sekali gereja berdebat di ayat 4. Bahasa roh itu bukan bahasa roh yang kedengaran bodoh, yang gak ada artinya itu kalau tadi seperti tadi waktu kita menyembah atau waktu kita berdoa. Ini bahasa roh yang dimaksudkan sini adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manusia. Iya, tunggu dulu. Coba saya ajak mikir sedikit supaya kita gak bingung. Tujuan saya ngomong gini, bukan membuktikan benar dan salah, tapi supaya menunjukkan pada Anda bahwa bahasa roh itu adalah dari Tuhan. Bahasa manusia, kita kalau nggak dapat karunia juga kita bisa belajar. Tapi memang hari itu sekelompok orang-orang Galilea yang bicara, orang-orang Galilea itu kurang terpelajar, kebanyakan mereka nelayan. Mereka tidak tiba-tiba bisa bicara bahasa asing, itu luar biasa, memang itu fenomena. Tapi bahasa itu sendiri kan alami, bahasa-bahasa manusia, Mesopotamia, bahasa Mesir. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ayat 4, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini kategorinya luas. Bahasa-bahasa lain ini bahasa manusia atau bahasa malaikat. Bahasa rahasia sorga atau bahasa alami bangsa-bangsa. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anda lihat ya, 120 orang terima lidah api, tetapi waktu nanti Anda baca, list daftar yang tadi kita baca di ayat 9 dan 10 tersebut, hanya ada 12 languages plus. Cuman ada kurang lebih 12-an bahasa. 120 orang bicara bahasa lain, only 12 bicara bahasa-bahasa asing yang disebutkan di ayat 9. Berarti most of them, sebagian besar, spoke in unknown tongues. Sebagian besar bicara dalam bahasa yang tidak berasal dari dunia. Misalnya kita 120 orang dalam persekutuan doa, lalu tiba-tiba di luar sana ada 300 orang jalan-jalan lalu dengar terjadi kerumuhan, keramaian. Mereka ngintip dari jendela, buka pintu, dengarkan dari 120 itu mengucapkan sesuatu dalam bahasa mereka. Di sana ada orang Burma, di situ ada orang Filipin, bicara bahasa Tagalog. Pastilah Tuhan itu gak akan menimbulkan kekacauan. Kalau ada satu orang ngomong bahasa Tagalog dari 120 itu, gak mungkin ada 20 yang ngomong bahasa Tagalog. Jadi bingung konsentrasi, mendingan saya orang Filipin dengar satu orang ngomong Tagalog dari 120 itu, ya. Sedangkan saya nggak ngerti Japanese, saya nggak ngerti bahasa Jepang. Jadi itu seperti nggak ada bedanya. Jadi konsentrasi saya bisa pada bahasa saya sendiri, pesan Tuhan apa. 120 itu hanya 12 bahasa yang disebutkan di ayat 9. Nggak mungkin ada overlapping. Tidak mungkin Tuhan itu bertele-tele, Tagalognya ada 20. Bingung aku sebagai orang Filipin. Koreanya ada 1. Berarti sisanya sebagian besar bicara dalam bahasa
roh. 12 spokesman Tuhan, 12 jubirnya, 12 rasul minus Yudas ganti Matias, bicara di dalam bahasa manusia tiba-tiba ditranslate. Karena mereka adalah lidah bibir Tuhan alias pengkhotbah. Mereka harus bicara ke hati mereka tentang Injil. Kita lihat ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Perhatikan kalimat ini. Mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Coba lihat ya. Anda lihat sekarang saya yang khotbah kan. Tahukah Anda, sekarang detik ini ada pendoa yang mendoakan. Mereka bicara sama Allah, saya bicara sama Anda. Nah kalau saya ngomong bahasa roh sekarang di gereja ini, Anda tidak akan dapat apa-apa. Karena ini sekarang bukan waktunya menyembah, bukan waktunya berdoa. Ini waktunya kita belajar firman. Nah kalau saya berbahasa lidah sekarang, you will have no notes. Anda tidak akan punya catatan. Pulang garuk-garuk kepala, rohnya dibangun, akal budinya empty. Anda pulang tidak tahu dapat rema apa. Semangat sih, menggebu-gebu. Tapi nggak punya pegangan atau pedoman. Jangan-jangan nanti keluar sana, dapat visi yang salah. Keluar dari situ nanti zeal without knowledge atau semangat kalau tanpa pengenalan, itu bahaya. Karena itu saya harus mendidik Anda dalam kebenaran. Sementara sekarang saya bicara sama Anda, bahasa apa yang saya pakai? Bahasa Indonesia. Sebenarnya yang terjadi di ruangan ini ada beberapa bahasa. Sadarkah Anda, beberapa orang pakai headset sekarang mendengarkan. Teman kita dari Korea, dari Seoul ada di sini, orang Korea. Di situ ada orang-orang dari Amerika. Oh, are you students? Kasih tepuk tangan untuk mereka juga. Tahukah Anda sekarang ini bukan hanya bahasa Indo, English is going on in the air now. Korean annyeonghaseyo. That's all I know by the way. Besides that, I only know bibimbap. And only the menu language. See? Tapi yang Anda tidak lihat adalah pendoa-pendoa kami, pendoa-pendoa kita di balik layar ngomong sama Tuhan. Saya ngomong bahasa Indo, mereka sekarang berbahasa roh. Kalau mereka nggak berbahasa roh, nggak bisa efektif mendoakan 100% orang-orang di sini. Karena banyak rahasia Anda yang kita nggak tahu. Demi supaya saya bisa melayani secara efektif, mereka harus ngomong-ngomong sama Tuhan. Bukan hanya mendoakan pengkhotbahnya, supaya pengkhotbahnya itu betul-betul melayani sesuai kebutuhan. Tapi juga mereka mendoakan keperluan, kebutuhan, dan pergumulan Anda. Supaya terjawab, supaya di ibadah ini terjamah. 120, rasul-rasul berbicara, tapi sisanya berbicara kepada Allah. Do you know that? Tahukah Anda bahwa speaking in tongues, bicara bahasa roh itu, Bapak mengerti loh. Kedengaran di telinga kita, di kuping ini seperti kebodohan ya, cuman itu aja lafalnya. Bapak tahu loh. Bahasa roh itu seperti melihat barcode. Barcode itu semua, apa ini? Kita nggak mungkin ingat, semua modelnya sama. Tapi bahasa Ibraninya jelimetnya beda. Kelihatannya cuma garis-garis, coret-coret begitu. Tetapi itu semuanya sambung menyambung menjadi kode rahasia. Ketika orang pakai HP tit, itu keluar sesuai dengan tujuannya. Tit masuk ke aplikasinya. Kayaknya sama. Kalau Anda melihat di credit card, di belakang itu ada garis-garisnya, ya barcode itu ya, atau QR code, nggak tahu lah saya ini kurang mengerti gini-gini. Itu kayak cuma garis-garis, itu beda satu dengan yang lainnya. Itu nggak bisa ditebak, itu aja bisa dibobol, tapi ada satu barcode yang nggak bisa dibobol, yaitu bahasa rahasia doa kita dengan Tuhan. Otak kita sendiri pun tidak bisa intersepsi, tidak bisa interupsi. Jangan terlalu percaya otakmu, sepintar apapun sekalipun PhD. Otak kita ini medan peperangan. Dan berkali-kali, gak lain, otak sendiri yang mengkhianati kita. Karena kita tahu sesuatu, kita gak netral, kita jadi bias atau menjadi bias orangnya. Karena kita sudah mengantisipasi, kita jadi grogi. Otak kita ini kirim sinyal-sinyal, kalau dia tahu terlalu banyak, dia bisa melumpuhkan kehidupan kita. Roh saya dengan langsung connect sama Bapak lewat bahasa roh. Itu membypass bahkan otak saya.
Apakah berarti tiba-tiba saya tidak pakai otak? Oh enggak. Saya isi dengan akal budi. Saya isi firman. Saya isi akal budi saya dengan firman untuk diperbaharui. Tetapi doa saya tidak bergantung logika saya atau pengetahuan saya hari ini. Apalagi kalau untuk mendoakan masa depan. Anda mau doakan dari mana? Kebanyakan orang kalau doa untuk masa depan, kalau kita hanya bergantung pada logis sendiri, yang kita doakan hanyalah seperti orang ulang tahun mau tiup kuetarnya, make a wish. I wish I will be healthy. I wish my parents will have a long life. Saya harap orang tua saya bisa hidup lama, kami bisa sehat, kami harap untuk diberkati, kami kepingin untuk dipakai Tuhan, ya paling cuman wish. Tapi kalau kita berdoa dengan roh kita tidak ada batas. Kita mendoakan sesuatu di masa depan yang otak kita nggak mungkin tahu hari ini. Dan kita sudah doakan itu. Karena kita bergantung dengan kuasa Roh Kudus. Bukan kemampuan kita. We depend. Bahasa roh itu roh pewahyuan. Meskipun sekarang kita nggak langsung tahu semua yang kita katakan. Memang tidak sepatutnya kita mengerti. Nanti hidup kita itu akan tiap hari setelah kita itu dapat pewahyuan, kita akan mengalami hikmat-hikmat Tuhan. Makanya bahasa roh itu dahsyat. Jangan kita remehkan, kata-katanya cuma lafal-lafal gitu. Dan tidak bisa Anda tiru. Sungguh, saya dulu itu kenapa susah dapat bahasa lidah itu karena saya suka untuk menertawakannya. Zaman dulu itu saya anti. Karena saya tidak mengerti kan, zaman dulu kecil saya itu bukan pergi ke gereja karismatik. Saya pernah ke gereja tapi ya cuma asal-asalan. Tapi ketika saya mau coba niru bahasa roh, saya masih ingat zaman-zaman itu ya. Awal-awal bisa mirip-mirip karena gampang menirunya. Setelah Anda 1-2 menit, Anda mikir keras loh mau ngomong apa berikutnya. Nggak gampang loh, karena otakmu dan otakku tidak dicipta untuk bisa rekayasa bahasa. Anda mau ngomong bahasa, coba ngomong suatu bahasa yang Anda tidak pernah tahu sama sekali. Inggris juga bukan, Indonesia juga bukan, apapun juga bukan. Anda coba keluarkan bahasa itu. Misalnya produsernya Minion itu, mau bikin yang gitu-gituan. Dia harus mikir loh, itu sungguh-sungguh sudah ada. Dia harus secara sengaja buat kata-kata yang satu beda dengan yang lainnya. Dan itu penuh dengan mikir, itu produksi loh, itu bukan kebetulan. Coba ngomong bahasa yang asing, tidak pernah Anda dengar bahasa asing manapun dalam hidupmu. Ciptakan bahasa itu, ngomong 1 jam. Meledak inimu. Meledak. Pasti nanti nggak sengaja nyerempet keluar bahasa Indonesianya. Keluar kosakata yang Anda sudah tahu, tidak fair. Karena itu ketika seseorang mau terima bahasa roh, dia seringkali ditaburi oleh setan yang namanya roh ragu. Dikasih benih-benih kebimbangan. Sehingga dia bertanya, ini Tuhan atau ini aku niru? Silakan niru coba. Dulu waktu saya masih anti, saya pernah menentang. Saya pernah buat-buat, susahnya setengah mati. Bahasa roh itu tidak bisa kau ciptakan. Apalagi kalau Anda melihat orang yang berdoa tanpa mikir terus ngalir. Lalu bisa sungguh-sungguh bersyafaat, berdoa. Bahkan beberapa terjamah, ada yang menangis. Gak mikir ke bahasanya. Tapi dari dalam sanubarinya mengalir seperti aliran-aliran kehidupan. Makanya berbahasa roh itu sangat berkenaan dengan a spirit-led life. Hidup yang dituntun sama Roh Kudus. Itu sangat dekat hubungannya. A spirit-led life. Waktu kita ngalami besok hari, atau kita ngalami malamnya, paginya saya berbahasa roh. Waktu saya alami, kok rasanya deja vu ya? Kayaknya pernah terjadi ini. Bukan, tadi pagi waktu Anda doa, Tuhan sudah bawa Anda. Tuhan sudah bawa Anda ke sana. Meskipun nanti malam harinya, secara realnya, baru terjadi di realitamu. Tetapi Tuhan pagi hari sudah mempersiapkanmu. Wahyunya sudah diberi, Anda tidak ngerti. Waktu Anda alami itu finally, misalnya nanti sorenya, hikmat tiba-tiba dengan mudah dikucurkan. Kayak seperti kita sudah upload dulu gitu dalam roh kita. Nanti waktu kita mengalaminya, tinggal di download sesuai dengan keperluan kita.
tiba-tiba dicairkan seperti ATM, mesin ATM. Sudah ada cash-nya di dalam. Nanti waktu kita butuh 100.000, keluar 100.000. Ini bukan bicara tentang harta dunia, bicara tentang hikmat Allah. Roh, wahyu, dan hikmat. Makanya penting sekali. Dan waktu di hari itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Sekali lagi orang Galilea tidak terpelajar dan mereka adalah bangsa Israel yang bicara dengan aksen yang cukup kental. Jadi medoklah orang Galilea itu. Jadi mereka semua heran. Ini semua para nelayan kok bisa ngomong bahasa-bahasa berikut ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mari kita berhitung. 1, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. 4, Yudea 5, Kapadokia, Pontius, Asia 8, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, yaitu Afrika. Pendatang-pendatang dari Roma. Pendatang-pendatang dari Roma saya tidak hitung, karena Roma itu melting pot. Zaman dulu yang namanya Roma itu seperti New York. Anda kalau jalan di New York, jalan ini dengan jalan berikutnya bahasanya bisa beda. Sini ngomong bahasa Timur Tengah, situ wah semua culture ada di sana. Penduduk Roma itu banyak orang yang datang dari Roma karena zaman waktu Pentakosta ini mereka semua datang ke Israel untuk berziarah. Tepat sekali pencurahan terjadi waktu bangsa-bangsa berkumpul di Yerusalem. 12, tentunya di sini ada Asia. Asia ini bukan Asia kita. Asia ini daerah Turki sana dengan banyak bahasa-bahasa yang lainnya. Saya hitung satu aja sekalipun mungkin gak persis 12. Ya tambah-tambah ini itu paling 15 lah. Taruhlah 20 maksimal. 20 bahasa yang beredar di antara 120. 100 diantaranya berbicara dalam bahasa roh saja. Sebenarnya 120, tapi 20 itu tiba-tiba ditambah karunia menafsirkan bahasa lidah untuk bukan sebagai bahasa doa lagi, tapi sebagai pesan Tuhan secara khusus untuk orang Partia, untuk orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia. Kalau saya baca ini, cenglinya tidak tertulis begini, tapi yang masuk akal buat saya, gak mungkin Tagalog itu 50 bicara Tagalog. Bingung tuh orang Filipinnya. Misalnya kalau Anda di tengah-tengah sekelompok orang, Anda hanya ngerti bahasa Indonesia, yang ngomong bahasa Indo satu, yang lainnya Jepang, Korea, semua ngomong sendiri. Anda lebih mudah konsentrasi karena FM-nya sama. Tapi kalau FM-nya ada 20 semuanya, nggak tertib namanya. Saya ambil asumsi dari sini. Saya spekulasi, tapi saya percaya tidak luput jauh daripada dugaan saya. Most of them spoke in unknown tongues. Glosolalia. Tapi kami para pengkhotbah dikasih Tuhan pesan, tiba-tiba berubah. Berubah. Tetap bahasa roh, tapi untuk saat itu kami di-hijack seperti di-hijack itu apa ya? Seperti tiba-tiba seperti dibajak untuk mengutarakan sesuatu yang pendengar bisa mengerti. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi semua orang yang berdoa berbahasa roh, yang ketahuan 15 plus bahasa itu, atau taruhlah 20, mereka semua isinya baik Tagalognya lah, Mesirnya lah, Koreanya lah, semuanya itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Beda-beda, tapi semuanya kesaksian tentang Tuhan. Maka saya percaya, sisanya seratusan orang yang berbahasa glosolalia atau berbahasa lidah, yang tidak dari manusia, bahasa malaikat lah katakan, bahasa rahasia sorga, mereka juga sama mengucapkan perbuatan besar yang dilakukan Allah, tapi bukan sebagai kesaksian untuk manusia, tapi mengutarakan kepada Tuhan sebagai pujian. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Ini kan kita ngomong sama Tuhan.
dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Kita mengutarakan kepada Tuhan, menceritakan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan besarnya dalam roh pujian, dalam roh pengagungan. Tapi 20 yang lain, itu 100 begitu. Yang 20 mengutarakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dan menceritakannya bukan kepada Tuhan dalam roh pujian dan pengagungan, tapi kepada manusia yang mendengarnya dalam bahasa mereka. Mereka mengutarakannya di dalam roh kesaksian. Berarti bahasa roh yang diberikan kepada Roh Kudus untuk kita katakan, itu penuh arti. Kita nggak hanya keluarkan lafal-lafal barcode tersebut, itu. Di sisi sini kedengarannya sama. Sorry ya, misalnya bahasa Korea. I'm not familiar dengan bahasa Korea, tetapi bahasa Korea, you get translated, right? You get translation, right? Bahasa Korea, bagi saya, kedengarannya sama. Lafalnya ya itu. Sorry kalau saya niru, saya bukan ngece ya. Saya bukan ngece. If I imitating you, not because I am, ya segitulah kira-kira lah. Bahasanya itu sama. Right? To us, there's no difference. There's no difference. Because I'm not Korean, I'm not familiar. Karena my nature is Indonesian. Karena hakikat saya orang Indonesia. Jadi dari sisi kita kedengarannya cuma, saya baru tahu loh, annyeonghaseyo sama yapuseyo itu beda. Annyeonghaseyo itu kalau kita ketemu annyeonghaseyo. Tapi kalau kita telepon, yapuseyo. Jadi saya kalau mau niru orang Korea gampang. But it's a complicated language. Kalau Anda pelajari bahasa Korea, itu susah. Beda. Orang suka main, dulu zaman-zaman rasis, suka mempermainkan bahasa Chinese. Gitu ya. Saya tahu bahasa Chinese. Beda. Begitu trikinya, ma, itu beda. Jangan panggil ibu Anda ma, itu kuda. Mama. Jangan manggilnya mama. Jangan bilang ma itu marah, ma itu maki. Se itu 4, se itu mati. Beda. Kita kira bahasa Arab cuma bunyinya gitu aja. Jangan menghina. Mama, Tuhan tahu dari sisi situ what we are talking about. Di sisi orang Korea yang paham bahasa Korea, yang nature-nya Korean, orang Korea, dia tahu artinya apa. Bahasa Prancis apa lagi? Itu, ya. Orang Prancis, Vincent itu bukan Vincent, Vincent. Hot wine itu tulisannya Vin, C-H-A-U-D, Vincent. Ya. Apa ya? Vajon. Kalau kita cuma tahu, monyong. Sorry, it's local joke again, so you don't. Bahasa Inggris pun susahnya. I still cannot get it right between surfing and serving. How do you know, surfing melayani dengan surfing yang di pantai itu anak pantai. How do you, until today, saya sudah belajar di luar negeri sekian lama pun tidak bisa bedain surfing sama surfing. Tapi mereka bisa. Coba bayangkan, bahasa roh itu bahasa yang sangat complicated.
di balik sisi Tuhan, dia tahu kita sedang mengagungkan dia. Jadi jangan pernah kita mengira bahwa bahasa lidah itu kebodohan. Kedengarannya begitu. Sama seperti kalau kita mendengar bahasa Korea, apa itu? Dari sisi sana, itu literatur yang sangat bagus. Bahasa Indonesia juga sama. Ya. Amin. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Coba sekarang saya kasih sedikit hikmat. Apa kira-kira yang kita ucapkan kepada Tuhan ketika kita berbahasa roh? Kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti waktu kita berbahasa roh tanpa mikirin apa-apa, mungkin kita memuji atau kita menyembah seperti tadi, menyembah Tuhan bersama atau waktu kita sendirian. Yang pasti bahasa roh di gereja kita punya tempat yang tepat. Gereja kita menaruh bahasa lidah tepat di dalam worship. Karena saya dapatkan ketika setelah saya berbahasa lidah, worship saya itu jauh lebih dalam. Karena saya bisa tuangkan roh saya. Yang mana kalau pakai lagu manusia itu juga perlu, karena akal budi saya perlu makan. Yang nama pikiran saya itu perlu anak tangga. Ya, tetapi ada satu titik. Semua lagu tidak bisa mewakili, saya harus tuangkan sesuatu yang begitu mendalam. Waktu saya berbahasa roh, itu seperti saya bisa mencurahkan hati saya. Makanya bahasa roh itu terjadi saat Roh Kudus dicurahkan. Setelah itu kita masuk ke era pencurahan. Di mana orang yang menerima baptisan Roh Kudus pun biasanya bisa mencurahkan hatinya ke Tuhan. Mencurahkan rohnya ke Tuhan. Saya temukan bahwa bahasa roh dalam penyembahan itu blessing. Makanya sampai kapanpun gereja kita akan tetap adakan. Selain itu bahasa roh di gereja kita ada tempatnya. Orang berkata gereja yang berbahasa lidah itu tidak tertib. Siapa bilang? Tempatnya ada waktu altar call. Berkali-kali kan saya ajak jemaat waktu ada orang yang maju didoakan. Satu titik kita berdoa supaya efektif. Hanya Roh Kudus yang tahu. Roh Kudus berdoa melalui gereja ini. Melalui umat Tuhan yang sedang sembahyang. Mendoakan orang-orang yang di depan. Yang kita sama sekali nggak tahu pergumulannya apa. Beberapa yang tumpang tangan di depan bisa tanya. Tapi itu pun terbatas. Ini bukan sesi counseling. Kadang-kadang orang tuanya sendiri pun nggak paham apa yang dia lalui. Bahkan orang itu sendiri nggak ngerti apa yang sedang dia gumulkan. Sebenarnya apa sih duduk masalahnya. Tapi waktu gereja berdoa bersama-sama itu tempat yang tepat. Bahasa lidah ditaruh di sana. Dan bahasa roh di gereja kita ditaruh persis sebelum dan sesudah firman. Jadi ada penjelasan. Penjelasan tidak tentu tafsiran bahasa roh, tapi roh hikmat. Biasanya saya sebagai pengajar atau pengkhotbah, kalau kita nggak mendalam dulu menyembah, susah saya itu ngalirnya. Kayak seperti wahyunya belum cukup kok tiba-tiba hikmatnya coba dikes-keskan. Terlalu akhirnya seperti tidak ada kuasa. Bahasa roh yang dipakai untuk menyembah, waktu kita menyembah di dalam Roh Kudus, itu isinya apa? Menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, woling kecang, jan mejo juosan, nipen weta, heteng weta. Bataknya begini, nggak bisa saya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, Yesus Gustiku. Bapak Ibu, waktu kita menyembah Tuhan dalam roh, bunyinya seperti itu, meskipun bukan lagu itu. Kita sedang mengeluh-elukan Tuhan. Makanya setelah kita menyembah dalam roh itu, kita rasa kuat, kita rasa dekat. Seperti ada sesuatu yang penuh di dalam diri kita. Seperti dapat kekuatan karena menyembah Tuhan. Dan kalau kita berbahasa roh dengan satu pikiran atau pergumulan, misalnya kita berbahasa roh untuk keluarga kita. Roh Kudus itu tertib. Bahasa roh itu bukan kesurupan. Jadi kita nggak tiba-tiba berbahasa roh nggak bisa berhenti. Saya bisa gunakan, saya bisa stop anytime. Dan kalau saya memakai bahasa roh saya dalam syafaat, misalnya ada target doa, yaitu keluarga saya
Saya akan berdoa biasanya saya mulai dengan akal budi dulu. Tuhan, saya berdoa untuk orang tua, untuk istri, untuk anak, untuk saudara. Saya berdoa misalnya untuk keluarga atau untuk gereja. Saya berdoa mulai dulu, tapi satu titik saya tidak tahu mau doa apa lagi. Roh membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Saya lanjut dengan bahasa roh. Seolah-olah sebelum saya bahasa lidah nggak plong gitu loh. Rasanya doaku itu sudah sungguh-sungguh, tapi rasanya kok belum semua kena sasaran. Karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi waktu saya mulai berbahasa roh dan saya mulai berdoa untuk keluarga saya, satu titik saya berhenti. Ketika saya merasa seperti sejahtera plong kayaknya, udah kena nih. Udah jackpot kena apa yang dibutuhkan. Saya tidak bisa menjelaskan waktu saya berbahasa roh, ada beban yang terangkat waktu saya mendoakan beban saya itu. Saya mendoakan suatu yang rahasia. Yang mungkin saya sendiri pun tidak tahu itu perlu didoakan, bahkan itu ada. Saya bahkan tidak curiga bahwa itulah duduk perkara. Dan saya nggak ngerti solusinya di mana. Waktu saya berbahasa roh, semua disiapkan. Waktu saya berdoa dengan Tuhan, saya bersyafaat untuk keluarga saya misalnya, atau untuk jemaat. Itu seperti semua beban terangkat. Kalau Anda bahasa roh, untuk sesuatu, misalnya untuk kerjaan Anda, atau untuk CG Anda, untuk tetangga Anda yang Anda mau menangkan, you pray. Waktu Anda berdoa sungguh-sungguh dengan bahasa lidah itu, Anda sedang mendoakan orang itu dari versi Roh Kudus. Tapi akal budi dari versimu. Ada kemitraan ilahi. Saya nggak hanya berdoa bahasa roh saja. Kalau saya doanya hanya bahasa lidah. Nanti setelah saya doa, saya nggak ngerti dari mana. Dari mana saya harus beriman. Kalau saya doa dengan akal budi, saya jadi ngerti. Saya dulu pernah mendoakan keselamatan tetangga saya. Saya doa untuk dia, Tuhan selamatkan dia, bla bla bla. Lalu saya berbahasa lidah. Nanti minggu-minggu depan entah gimana, tiba-tiba bisa anaknya sama anak saya bisa kenalan di sekolah segalanya. Lalu satu hal nuntun ke hal lain. Saya bisa lihat ini hasil doa. Sekalipun saya nggak tahu dari mana, bahasa roh itu sudah mendoakan supaya my path ketemu dengan dia punya path. Yang itu saya nggak tahu harus doanya gimana. Tapi saya ingat waktu saya doa dengan bahasa manusia akal budi saya mendoakan untuk keselamatannya. Jadi saya tahu bahwa ini bukan kebetulan. Makanya berdoalah dengan akal budimu, kata Paulus. Tapi berdoalah dengan roh. Aku berdoa dalam roh. Aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua, kata Paulus dalam suratnya di Korintus. Jangan padamkan roh. Yang disebut menafsirkan bahasa roh itu bukan terjemahan. I love you itu wo aini. Aku, I. Cinta, love. Padamu, you. Bukan gitu, itu terjemahan. Siapa bilang ada karunia terjemahan Roh Kudus? Yang ada itu karunia tafsiran. Setelah kita berdoa, hidup kita itu seperti dituntun. Setiap langkah kita itu seperti tafsiran bahasa roh kita tadi pagi. Atau kemarin, atau minggu lalu. Saya kok bisa ketemu ini? Kok bisa gini? Kok gini? Spirit led life. Tafsiran, bukan terjemahan. Makanya banyak orang menuntut gini. Kalau mau bahasa roh, terjemahin loh, tafsir loh. Nggak ngerti. Diterjemahkan nggak boleh. Tafsirkan itu bukan hanya dalam kehidupan yang mendoakan, tapi sekelilingnya pun akan mengalami tuntunan Roh Kudus. Anda jangan kaget ya, Anda berbahasa roh, bersyafaat, satu keluarga Anda tiba-tiba dituntun, yang belum diselamatkan satu diselamatkan. Bisnis Anda akan dituntun sama Tuhan. Dituntun gitu, dituntun sini. Beberapa orang mengalami tuntunan bukan karena dia dituntun Tuhan, tapi karena ada orang yang dituntun Tuhan di dekatnya, dia ikut ketuntun. Alangkah baiknya jika Anda sendiri juga punya covenant dengan Tuhan. Anda berbahasa roh juga berdoa. Anda sendiri akan mengalami tuntunan langsung. Bahasa roh ini tidak mempengaruhi keselamatan. Maksudnya tidak mempengaruhi keselamatan gini loh. Tadi pagi saya panjang lebar jelaskan. Kalau kita berbahasa roh jangan anggap remeh dan anggap rendah orang yang tidak berbahasa lidah. Jangan berkata kamu tidak punya Roh Kudus. Siapa bilang orang yang punya bahasa roh, yang bisa bahasa roh yang punya Roh Kudus. Ketika orang terima Yesus dia punya Roh Kudus. Tapi ada satu karunia berikutnya yang Tuhan berikan. Namanya baptisan Roh Kudus. Katakan baptisan Roh Kudus. Ini karunia berikutnya. Gereja punya dua pendirian. Ada gereja yang percaya baptisan Roh Kudus itu ya pengalaman lahir baru. Bahasa roh itu bisa ada, bisa enggak usah dicari. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Bahkan ada gereja yang lebih ekstrim berkata sudah enggak ada bahasa lidah itu. Jadi gereja atau orang Kristen yang berbahasa lidah disebut sesat. Mereka pandang hina. Seperti kebodohan gitu loh. Ya,
Jangan kaget loh ya, hari ini yang berbahasa roh itu lawyer, pengacara, dokter. Orang-orang yang sangat pinter-pinter, gak cuman orang-orang yang tidak berpendidikan. Pendidikan, tidak pendidikan, tidak ada hubungan. Jadi ada Kristen yang terlalu ekstrim, yang berkata yang berbahasa roh itu sesat. Janganlah menurut saya. Karena ini tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau satu gereja percaya Yesus bukan Tuhan, apalagi Yesus itu ciptaan. Nah itu heresi namanya, itu bidat, atau itulah yang namanya kesesatan. Jangan gampang-gampang label orang sesat. Jangan gampang. Tapi gereja kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah second blessing. Yaitu berkat susulan. Bisa terjadi pas lahir baru seperti Cornelius. Detik di mana dia dengar Injil, dia juga terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi juga bisa susulan seperti Kisah Rasul 19, 12 orang di Efesus sudah disebut murid loh. Mereka disebut 12 disciples, jadi mereka sudah loyal Christians tapi tradisional. Paulus tumpang tangan, mereka penuh Roh Kudus. Bagaimana tahu? Mereka berbahasa roh. Ya. Bisa susulan. Jadi kita melihat ada bisa. Tapi tetap gereja kita percaya itu as a second blessing. Tapi yang pasti, second blessing tidak bisa datang kalau tidak ada first blessing dulu. Baik itu terjadi saat lahir baru atau setelahnya, seperti saya terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu setelah saya lahir baru, sekian periode waktu. Saya nggak langsung. Tapi yang pasti, kalau orang mau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, dia mesti terlebih dulu percaya Yesus. Entah waktu dia percaya Yesus langsung dia terima baptisan Roh Kudus, atau setelah dia terima Yesus ada masa penantian sekian lama, dia terima baptisan Roh Kudus nantinya. Saya baru baptis satu orang tidak lama yang lalu. Lalu 1 minggu kemudian dia terima baptisan Roh Kudus saat MSJ 1, My Spiritual Journey 1. Dia nggak terima saat dia terima Tuhan meskipun dia dijamah Tuhan gimana, tetapi dia terimanya kemudian. Wow, luar biasa. Ada yang terimanya di kolam baptisan, ada yang 3 tahun lagi. Ada yang 10 tahun kemudian baru dapat. Ada yang seumur hidup jadi gereja, jadi jemaat Kristen, orang Kristen yang tradisional, dari gereja yang tradisional pula. Tapi nanti akhirnya waktu menonton saat teduh bersama, dia dapat bahasa lidah. Saya percaya, gereja kita percaya, ini second blessing. Dan baik gereja yang percaya itu adalah pengalaman lahir baru, maupun gereja kita yang percaya itu second blessing, kita saudara seiman karena itu tidak mempengaruhi keselamatan. Orang yang tidak berbahasa lidah, kalau dia percaya Yesus, dia punya Roh Kudus. Cuman bedanya, ini baptisan api, baptisan kuasa. Pengaruhnya di doa. Pengaruhnya di kesaksian, bersaksi. Orang yang sudah bahasa roh masih bisa jatuh dalam dosa. Banyak orang karismatik yang habis itu hidupnya tidak karuan karena bahasa roh tidak menggantikan buah roh. Tapi ini baptisan kuasa, power untuk bersaksi, untuk berdoa. Ini tool atau kendaraan untuk bersyafaat. Ini bahasa roh itu. Jadi gereja karismatik jangan menghina gereja yang tradisional dan berkata lu orang tidak punya Roh Kudus. Siapa bilang? Kadang-kadang malahan mereka orangnya lebih baik. Gereja-gereja tradisional itu loyal. Datang ke gereja nggak telat-telatan. Duduk dulu saat teduh, pulang itu nggak langsung lari. Duduk dulu dan pejamkan mata. Berapa menit kemudian mereka membuat sakral. I think kita perlu belajar. Tapi sebaliknya gereja-gereja tradisional jangan bilang gereja-gereja karismatik sesat. Karena ini tidak pengaruh keselamatan. Ya, tapi saya percaya ini second blessing. Jadi karena itu saya kasih 3 poin untuk mengingat khotbah saya supaya Anda selalu bisa referensi lagi. Nomor 1, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus bagi mereka yang haus. Dia bukan doktrin, bukan denominasi, berhenti berdebat. Siapa yang mau, silakan, wong ini kehausan bukan keharusan. Siapa yang merasa gak perlu, ya gak apa-apa. It's okay. Saya gak pernah paksakan. Dan kita gak prejudis, diskriminatif terhadap orang-orang yang berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Karena tuntutan pelayanan itu integritas. Tapi kalau kita menghilangkan itu, menghilangkan baptisan Roh Kudus ini yang seperti yang diajarkan di Kisah Para Rasul, kita menghilangkan satu bagian firman. Nggak boleh
Apapun yang terjadi, di luar sana ada trauma, contoh yang salah, tetap firman adalah firman, tidak bisa ditiadakan. Yohanes akan membaptismu dengan air, tapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. It's the scripture. Ya, dan bahasa roh itu berkali-kali itu ada di Alkitab. Saya tidak mau tiadakan. Orang Kristen yang percaya itu tidak ada. Selama dia percaya Yesus ada, saya akan jabat tangan berkata kita saudara seiman. Cuman kita jalur ministrinya beda. Nggak apa-apa, nggak ada pengaruh ke keselamatan. Kalau Yesusnya sama, kalau Yesusnya beda. Nah itu menurut saya sih, itu sudah berbeda kepercayaan. Ya, yang kedua, hadirat Roh Kudus kadang bisa terasa meskipun tidak dapat terlihat. Lihat tadi, tiupan angin keras. Yang ketiga, ini dia. Mereka semua kan menyindir. Ini mabuk oleh anggur manis. Sebenarnya mereka penuh bukan mabuk. Roh Kudus tidak memabukkan. Mereka penuh bukan anggur manis tapi anggur sorga. Ketiga, bahasa roh adalah karunia untuk berdoa. Dan urapan untuk bersaksi. Urapan itulah anggur baru. Itulah arti Pentakosta sesungguhnya. Jadi kalau Anda ditanya di luar sana, gerejamu itu aliran apa? Kristen. Kristen? Iya Kristen. Kristen apa? Kristen Protestan. Karena kita percaya sola gratia, baik kasih karunia, sola scriptura, by the word of God, firman Tuhan. Di gereja ini kita diajari untuk baca Alkitab. Dan percaya Alkitab itu otoritas tertinggi. Iya, Kristen Protestan apa? Kristen Protestan Pentakosta. Kenapa? Karena kami percaya bahasa lidah adalah karunia yang ditambahkan untuk kesaksian dan untuk berdoa. Pentakosta apa? Pentakosta karismatik. Oh iya, kenapa? Kita tidak rematik. Karismatik maksudnya kita percaya karisma. Karisma itu grace, karismata itu kuasa. Kita percaya bukan hanya bahasa roh. Tapi setelah bahasa roh itu coba lihat di Kisah Para Rasul. Setelah mereka dapat bahasa roh 12 rasul itu. Semua karunia yang lain mulai bermunculan. Kesembuhan, nubuatan. Betapa indahnya. Saat teduh bersama saya masih ingat. Setiap kali ada hikmat marifat itu kan karunia. Itu karismata. Gereja karismatik percaya. Berapa banyak orang diselamatkan dari bunuh diri. Berapa banyak orang disembuhkan. Tepat guna karunia Roh Kudus itu membangun, tidak meruntuhkan. Tapi jangan lupa, tanda orang itu hidupnya senantiasa penuh Roh Kudus itu bukan bahasa lidah. Baptisan Roh Kudus itu tandanya berbahasa roh. Tapi setelah itu kita harus everyday being filled with the Holy Spirit. Bukan hanya dibaptis Roh Kudus sesekali. Itu hanya sekali berapa tahun yang lalu saya. Tapi setelah itu infilling of the Holy Spirit is daily. Atau kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Waktu setiap hari saya penuh Roh Kudus, orang bisa tahu. Karena hidupku penuh kasih, penuh sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, penguasaan diri. Amin Bapak Ibu Saudara.